ada sukacita ya Kak ya tentunya. Tentu Kak Clara. Iya, nah kembali lagi bersama Kak Clara, Kak Rida, dan Kak Cahyo. Nah, saat hari ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh bersemangat dan bersukacita saat hari ini untuk kita puji nama Tuhan. Oh iya Kak, tapi sebelumnya, nah Kak Farah sama Kak Rida kita mau ngingetin nih ya Kak ya. Iya. Ayo, apakah adik-adik di minggu ini sudah melakukan tugas yang kemarin nih ya Kak? Kira-kira apa sih Kak tugasnya yang minggu kemarin? Masih inget nggak ya? Apa Kak tugasnya? Tugasnya melakukan kebaikan. Iya, nah tugasnya adalah adik-adik melakukan kebaikan. Nah, adik-adik sudah merencanakan kebaikan yang akan dilakukan. Nah, pasti di minggu ini sudah dilakukan kan ya tentunya? Sudah apa belum? Belum? Ayo, sudah. Ya pastinya sudah. Anak hebat, anak yang diberkati Tuhan pasti sudah melakukannya. Oke, saat hari ini Kak Clara undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau semangat puji nama Tuhan. Kita mau pujikan Big or Small. Ayo adik-adik, kita mau bertepuk tangan bersama. Kita mau puji nama Tuhan. Big or small, short and tall, semua diciptanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pujikan sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua diciptanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa 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 aku bisa. Takkan putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama siapa bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti pujian ini ya Kak ya, bahwa setiap anak-anak itu kita berharga, kita bisa dan bertalenta. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? Ya, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke, kita mau berdoa, sikap berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh untuk bersekolah minggu pada hari ini Bapak. Tuhan menyertai sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami sudah berdoa, amin. Ya, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Pastinya Kak. Semangat banget nih Iya, Kak semangat Clara. nih, udah full ya semangatnya buat puji nama Tuhan. Kak Clara pernah lihat burung pipit nggak sih? Burung pipit itu yang gimana kecil sih, itu Kak? loh Kak. Yang kecil. Oh, yang biasa itu ya di pohon-pohon itu. Iya. Oke, iya pernah. Kenapa Kak burung pipit? Burung pipit itu ternyata dikasih Tuhan loh. Hah? Burung pipit dikasih Tuhan? Apalagi kita ya Kak.
pastinya burung pipit yang kecil aja dikasih Tuhan, apalagi kita ya Kak Ya, seperti pujian ini Kak, kita mau pujikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, kita pujikan sekali lagi ya Kak. Burung pipit yang kecil Dikasihi siapa? dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, wah Tuhan Yesus itu luar biasa ya Kak ya. Tentu dong Kak. Iya, burung pipit yang kecil aja dikasihi Tuhan. Padahal burung pipit gak punya rumah ya. Bisa kena hujan, bisa kena panas, tapi Tuhan tetap mengasihi. Terus lagi Kak, bunga bakung ya di taman. Tuhan aja kasih keindahan yang beraneka warna. Nah, apalagi kita ya Kak sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik. Adik-adik coba ingat ya, sekalipun kita ini ada banyak perbedaan ya, pasti kadang-kala kita merasa bahwa aduh kok aku gini sih, kok Tuhan ciptain aku pendek ya, kok temanku ada yang lebih tinggi, kok aku kulitnya hitam ya, temanku ada yang putih, bagus banget kulitnya putih. Nah tapi adik-adik ingat bahwa bagaimanapun Tuhan menciptakan kita, kita ini berharga dan dikasihi Tuhan. Nah, saat pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Silakan anak-anak boleh duduk dengan posisi yang terbaik. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengar cerita cinta Tuhan untuk hidup kita. Tapi sebelumnya kita mau puji nama Tuhan, firman Tuhan didengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu dengan hati kami, dengan kerinduan kami untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah atas hidup kami Tuhan, mengajari kami anak-anak-Mu yang masih muda ini, yang masih kecil dan terbatas ini Tuhan. Ajari kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan Bu Ima di sini. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Efesus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Efesus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Bu Ima minta tolong Rafa yang akan membacakan untuk kita semua ya. Kita dengarkan bersama-sama. Bacaan firman hari ini adalah Efesus 4 ayat 3 sampai 4.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terima kasih Mas Rafa ya. Seperti yang sudah dibacakan oleh Rafa tadi, hari ini kita belajar tentang menghargai perbedaan. Nah, pertanyaan pertama untuk kita semua sekarang, siapa di sini yang suka membantu? Iya, semua suka membantu ternyata. Ada yang membantu ibunya, ada yang membantu ayahnya, ada yang membantu nenek, kakek, adik ya. Semuanya suka membantu. Nah, Bu Ima juga punya teman yang suka membantu. Yuk kita saksikan videonya. Siapakah mereka ini yang suka membantu? Yuk kita saksikan bersama-sama. Dongeng yang berjudul Ikan dan Burung. Selamat mendengarkan ya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang sedang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Gimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Wow, ide bagus. Aku setuju.
Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, siapa tadi yang suka membantu? Iya, ada dua binatang tadi di dalam cerita ya. Ada ikan dan juga ada burung. Nah, apakah mereka sama-sama hebat dalam satu hal? Oh iya, tidak ya. Ikan itu pandai berenang, sedangkan burung pandai dalam terbang. Keduanya memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi apa tadi yang terjadi di video? Iya, mereka ternyata bekerja sama dan akhirnya dapat mencapai tujuan mereka. Kalau mereka tadi tidak mau bekerja sama, si burung masih saja di atas, tidak bisa mengambil cacing yang di bawah, sedangkan si ikan juga tidak memperoleh biji-bijian yang dia sukai. Tapi ketika mereka bekerja sama dan mau saling membantu ya dengan kelebihan yang mereka miliki masing-masing, akhirnya mereka semua dapat mencapai tujuannya. Nah, bagus sekali ya perbuatan mereka. Harus kita teladani hal-hal seperti ini. Nah, sekarang coba kalian saksikan, kalian lihat tokoh yang akan muncul sebentar lagi ini. Ya, dia adalah seorang laki-laki. Coba kalian perhatikan badannya. Apakah dia punya tangan? Tidak. Apakah dia punya kaki yang sempurna seperti yang kita miliki sekarang ini? Tidak. Tapi apakah dia menjadi tidak bersemangat hidupnya? Dia hanya di pinggir jalan meminta-minta bantuan orang lain. Apakah dia hanya terdiam di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Tidak ya. Nick Vujicic ini seorang tokoh dunia. Walaupun dia tidak memiliki apapun, tubuhnya tidak sempurna ketika dia dilahirkan, tapi kehidupannya memotivasi, memberi semangat banyak orang di berbagai dunia, di berbagai negara untuk memperoleh semangat hidupnya. Ya, ternyata ketika Tuhan boleh mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak sempurna sepertinya, tapi Tuhan bisa memakai kita luar biasa. Sekarang tokoh yang kedua, coba kalian perhatikan baik-baik. Ya, kalian sudah kenal ya, Gracia Epifania. Siapakah dia? Seorang guru, seorang dokter? Oh ya, bukan ya. Dia seorang pemuji Tuhan ya. Dia menyanyi, memberikan suaranya, talentanya untuk boleh memberkati orang lain. Apakah tubuhnya sempurna? Secara manusia apakah tubuhnya sempurna? Tidak. Ya, dia mengalami buta matanya, tapi dengan suaranya yang merdu, dengan tangannya yang lincah, dia bisa memuji Tuhan dan memberkati kita semua. Kalau kalian lihat di YouTube, banyak sekali lagu-lagu, baik lagunya dia sendiri maupun dia cover lagu-lagu rohani yang lain, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ternyata berbeda dengan orang lain dan Tuhan izinkan mengalami segala sesuatu yang sepertinya tidak baik, itu tidak menjadi halangan untuk kita membantu orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dari ayat firman Tuhan tadi, dari Efesus 4 ayat yang ketiga sampai 4, kita mau belajar banyak hal. Yang pertama, Tuhan itu menciptakan kita beda-beda. Satu rumah, coba kalian amati wajah kalian dengan wajah mama kalian atau ayah kalian, ibu kalian. Ada enggak yang sama persis? Ada enggak? Enggak ada? Ada yang kembar? Ada yang kembar? Coba kalian amati dengan wajah kembaran kalian. Apakah sama persis? Tidak ya, Tuhan menciptakan kita itu unik, istimewa. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah, yang kedua, perbedaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu untuk apa? Untuk kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena kita seperti mainan kalian puzzle. Apakah puzzle bentuknya sama semua, gambarnya sama? Misal bentuknya sama, persegi semua, tapi pasti gambar-gambarnya berbeda.
Makanya ketika disatukan akan menjadi sebuah bentuk yang indah. Demikian juga dengan kita, berbagai kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu beda-beda satu dengan yang lainnya untuk melengkapi, untuk membantu orang lain. Nah, yang ketiga, ketika kita melihat orang lain tuh kok berbeda dengan kita, mungkin fisiknya, mungkin tubuhnya atau fisiknya tadi, mungkin kemampuannya, mungkin hobinya berbeda dengan kita, berarti bolehkah kita menghina orang lain? Tidak ya, kita harus menghargai karena semua itu sudah Tuhan izinkan terjadi, berarti untuk segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melihat adik kita kok belum bermain dengan kita, kok tidak paham, ya kita ajari. Bukan kita mengejek adik kita, kok kamu tidak mudeng-mudeng tuh diajari seperti ini, tidak ya. Tapi kita mau sama-sama menggunakan kelebihan. Kalau misalnya kakaknya pandai mewarnai, adiknya belum tentu pandai mewarnai, tapi bukan berarti si kakak boleh mengejek adiknya, tidak ya, begitu ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, kita gunakan untuk menolong orang lain, untuk boleh memberkati orang lain, karena Tuhan yang sudah memberikan itu kepada kita. Nah sekarang apa tuh di kehidupan kita ini yang berbeda, yang sangat kelihatan? Coba sekarang kalian amati pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Pekerjaan ayahmu, pekerjaan tetanggamu. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi montir, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pelawak, bisa juga, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi penjual soto, penjual ayam goreng, banyak sekali ya. Mereka menggunakan kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap mereka masing-masing untuk berkarya. Nah hari ini kita semua diingatkan, Bu Ima dan kalian semua diingatkan, setiap perbedaan yang ada pada kita itu untuk saling membantu, untuk saling menolong, dan supaya Tuhan boleh dimuliakan melalui setiap apa yang sudah kita miliki sampai hari ini. Amin ya. Sekiranya firman ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita kembali untuk kita boleh saling membantu, saling bekerja sama, saling melengkapi dengan perbedaan yang ada, karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau terus tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya keadaan ini boleh menjadi semakin baik dan virus corona boleh korbannya boleh berkurang, semakin hari semakin berkurang, dan bangsa kita boleh semakin membaik dan semakin pulih. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari setiap perbedaan yang boleh ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami juga boleh meneladani setiap tokoh yang sudah ada. Tuhan memberikan kelebihan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan boleh memampukan kami untuk boleh menghargai orang lain juga. Dan perbedaan yang boleh kami miliki untuk boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Saat ini kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami rindu boleh melihat Indonesia boleh pulih Tuhan. Tuhan boleh menolong setiap kami, warga masyarakat, untuk taat dengan setiap aturan, dengan prokes Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk taat, sehingga kami boleh menjaga diri kami, melindungi diri kami, melindungi keluarga kami Tuhan. Kami mempercayakan pemerintah yang boleh membuat aturan-aturan Tuhan, yang memberikan hikmat. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, tetangga kami, saudara-saudara kami mungkin yang terkena COVID. Mari Tuhan Engkau yang boleh memulihkan setiap mereka. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Oke, ya anak-anak sudah dengar firman Tuhan ya? Seru banget ya Kak Clara. Iya, diberkati dengan firman Tuhan? Pastinya. Nah, minggu ini nih Kak, aktivitasnya ya kita minta anak-anak untuk siapkan kertas di rumah kalian. Kertas apapun itu boleh. Kemudian silakan anak-anak jiplak tangan anak-anak dan anggota keluarga yang lain, tangan papa, mama, adik atau kakak ya. Kemudian setelah dijiplak, silakan anak-anak gunting sampai jadi bentuk seperti ini. Nah, nanti silakan anak-anak berfoto dengan bentuk tangan, bentuk tangan yang sudah anak-anak buat. Nah, dari bentuk tangan ini kita belajar apa sih Kak? Nah, kita belajar bahwa ternyata ukuran tangan papa lebih besar daripada ukuran tanganku. Ukuran tangan adik ternyata lebih kecil daripada ukuran tanganku. Nah, ternyata kita berbeda, tetapi kita saling melengkapi. Pasti ada fungsinya masing-masing. Nah, setelah difoto silakan dikirim ke grup wilayah masing-masing. Oke, nah selanjutnya kita mau ngapain Kak sebelum ditutup? Kita mau menutup sekolah minggu pada hari ini dengan pujian Tuhan cinta semua anak. Oke, Karena Tuhan mencintai kita semua. Iya, pastinya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus